Saya kenapa sampai banyak orang yang bertanya, Iya. "Kenapa judulnya Luka Tanpa Nama?" Mhm. Bagi saya banyak luka Mhm. yang timbul karena kekecewaan yang kita alami. Iya. Dan kita bisa dikecewakan oleh siapa saja, Mhm. apa saja, Mhm. termasuk oleh diri kita sendiri. Betul. Terkadang dikecewakan oleh banyaknya harap yang patah Mhm. sebelum Mhm. tumbuh, Mhm. kita dikecewakan oleh berbagai macam ekspektasi yang ada dalam diri kita sendiri, yang Yang terkadang tidak ketika itu tercapai. tidak tercapai kita merasakan kecewa. Nah, bagi Mhm. saya setiap luka yang kita lalui itu terkadang ada yang belum sempat kita beri nama. Nama. Dan setelah itu dia udah Iya, gugur. Tapi iya, bukan gugur, tapi dia iya, tersimpan menjadi betul, luka betul. kan. Nah, yang paling PR-nya ya adalah Mhm. bagaimana kita bisa mendapatkan salah satu makna positif Mhm. dari kita merasakan luka itu adalah bagaimana caranya untuk bangkit dan bertahan, Mhm. bukan untuk terus meratapi kehilangan. Karena terkadang kita kehilangan akan harapan Iya. hanya karena kita merasakan luka. Betul. Padahal kita tidak memiliki satu titik kilas balik dalam hidup bahwasanya mungkin luka mengajarkan kita Mhm. supaya kita lebih kuat lagi bertahan Iya. dan menemukan makna supaya jangan terus-terus meratapi kehilangan. Karena Yes. kalau kita terbuai dalam ratapan itu, Mhm. kita tidak akan pernah menemukan harapan. Makanya yang paling penting adalah menemukan energi untuk bangkit dari Luka itu kuatnya sendiri. bertahan, bukan untuk terus meratapi kehilangan. Seperti Rumi mengatakan bahwa luka adalah lalu lintas cahaya. Iya. Begitu. Selamat datang di ruang hening, ruang di mana kita bisa bercengkrama dengan diri kita yang hening. Saya Hana dan saya sangat senang hari ini bisa berbagi ruang hening untuk sahabat semua bersama Bung Jandre. Bung Jandre ini dari Ambon. Beliau langsung dari Ambon khusus datang ke hening. Terima kasih Bung Jandre. Dari Sama-sama. Ambonnya kapan? Memang dari Ambon, tapi Nah. kebetulan lagi studi di Jakarta. Oh Iya. gitu ya. Wah kayaknya sih kita merasa ini banget kita khusus didatengin gitu. Oh sampai sekarang masih studio di sini ambil studi di sini ambil S2, S3 apa S2. dulu? Oh S2. Oke. Kira-kira Mas Jandre ini ambil S2 dalam bidang sastra atau S2 saya di Universitas Pertahanan, di Fakultas Keamanan Nasional, khusus program studi damai dan resolusi konflik. Dan kerennya banget beliau adalah salah satu penulis buku yang sekarang lagi baru itu launching ya. Bukunya bernama Luka Tanpa Nama. Nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Sebelum beliau menulis ini juga ada buku yang namanya Usai Sebelum Mulai. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya pengen tahu banget nih, sedikit. Waktu masih kecil, pengalaman apa yang paling berkesan di waktu masih kecil itu? Kalau waktu masih kecil ya, terutama pengalaman yang secara pribadi bagi saya sangat berkesan yang masih saya justru renungkan sampai hari ini sebagai titik balik untuk melakukan refleksi diri adalah tentang kebebasan. Wow. Kira-kira kebebasan seperti apa tuh? Karena waktu kecil itu kayaknya kita dengan begitu polosnya merasa bebas saja, tidak terikat dengan apapun, Bisa melakukan apa saja tanpa dulu doktrin. Iya, tanpa dulu kita bisa membedah itu benar atau salah. Iya, betul. Justru kita melakukan dulu, dari situ baru kita mendapatkan saran masukan atas apa yang telah kita lakukan dari orang yang lebih dewasa daripada kita. Mungkin apakah dari pengalaman pribadi yang waktu kecil itu adalah salah satu titik balik dan kemudian ingin menulis buku atau memang itu salah satu kesenangan atau memang dalam situasi-situasi tertentu kadang-kadang kita pengen sendiri dan kita pengen menulis sesuatu, mungkin bisa ceritakan buat kita. Kebetulan menulis bagi saya itu adalah satu hobi. Oh gitu. Satu hobi, itu passion saya, apalagi menulis salah satu obat ketika saya merasa capek, lelah dengan semua rutinitas. Nah terkadang kalau keseharian setelah saya beraktivitas, justru malam itu saya pakai kesempatan untuk menulis. Menulis sebagai titik balik saya merefleksikan apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya lihat dan saya alami sepanjang hari. Makanya kenapa bersyukur sekali bisa diterima di ruang hening kali ini, karena bagi saya memang dalam hidup kita perlu ruang hening secara pribadi untuk
merefleksikan perjalanan hidup kita. Oke, keren banget. Sebenarnya gini, itu salah satu bagian dari programnya Ruang Hening, yaitu ketika kita selesai bekerja, kita selesai pertemuan dengan siapapun, ketika malam itu adalah malam yang sunyi, di mana kita bisa bercerita tentang diri kita sendiri dengan diri kita sendiri, kan gitu. Dan mungkin ada hal-hal yang mungkin belum kita selesai, maka kita membuat journaling. Nah, di dalam Hening juga kita punya buku namanya journaling gitu. Jadi kalau ada yang mungkin Bung Jandre mau tulis atau mungkin dulu tulisnya di buku-buku yang lain, kalau di Hening ada journaling. Oke, saya pengen tahu lagi, keren banget ya waktu kecil udah bisa merasakan bagaimana ada satu ruang hening yang terbangun gitu loh. Nah, kira-kira kenapa gitu ya, maksudnya gini, dalam perjalanan mestinya yang kita ini bikinnya secara umum ya, mestinya kan masuknya ke sastra gitu, sastra Indonesia atau sastra Inggris, atau ada hal-hal yang berhubungan atau ke psikolog gitu loh. Tapi kok ambil di luar itu gitu, ada apa gitu loh, sampai artinya bisa berjalan di dua tempat yang mungkin orang lihat bisa ada berseberangan gitu. Ada temanku yang dia mengambil filsafat tapi sekaligus juga dia mengambil matematika gitu. Kira-kira itu bisa ceritakan buat kami. Memang kalau orang yang tidak tahu ya, artinya orang awam ya, mereka pasti berpikir juga loh, ini terjadi satu pertentangan nih kayaknya untuk dalam studi untuk menambah wawasan ilmu ya bagi kita. Kalau aku secara pribadi, kenapa sampai aku ketika studi lanjut kursus di S2 ini aku ambil studi tentang damai dan resolusi konflik, bagi saya justru itu keberlanjutan daripada apa yang saya katakan tadi di awal. Makanya kenapa bukunya juga jadi Luka Tanpa Nama, kaitan semua itu semua catatan refleksi diri itu. Nah, kenapa aku sampai ke program studi damai dan resolusi konflik, karena justru per hari ini banyak banget orang yang terluka, banyak banget orang yang kecewa, tapi sulit berdamai dengan diri sendiri. So, makanya kenapa perlu ada ruang hening ya? Perlu ada ruang hening. Luar biasa. Keren banget nih. Nah, ini aku pengen kepo nih tentang judul buku, dan aku di antaranya walaupun ini usai sebelum mulai, tapi kayaknya lebih saat ini lebih terasa gitu bahwa aku pengen nih Luka Tanpa Nama gitu. Kenapa sampai judulnya Luka Tanpa Nama gitu loh? Kan luka itu nama itu sendiri ya gitu. Mungkin ada hal-hal, terus mungkin ada hal-hal yang pribadi atau ketemu ada seseorang yang membuat merasa kayaknya sih aku pengen menulis ini, aku pengen bikin buku ini untuk banyak orang yang ngerasakan, atau memang khusus buku ini untuk dirimu, tapi terus kenapa tiba-tiba ini pengen dibukuin dan untuk dirasain semua orang? Pertama, bagi saya secara pribadi, dalam hidup itu terkadang tidak semua orang punya keberanian untuk bercerita. Betul. Apalagi tentang luka. Karena tentang diri sendiri. Karena banyak orang menganggap kalau kita mengungkit menyentuh luka justru akan lebih sakit. Apalagi dalam proses untuk sembuh. Nah, tapi bagi saya justru punya keberanian untuk bercerita itu adalah satu bentuk hipnoterapi. Untuk sembuh, luka itu sendiri. Untuk mengenal luka itu sendiri. Jadi bukan lari dari luka, tapi menghadapi luka itu sendiri. Justru luka itu bisa saja menjadi salah satu titik balik untuk kita melakukan perenungan diri, terus kita mengambil makna dari luka itu. Yang terpenting adalah bagaimana cara untuk kita bangkit, untuk menemukan apa makna dan hikmah dari semua itu. Jadi perjalanan untuk berubah, bukan untuk kehilangan arah. Oke. Nah, tadi tuh pas aku ngeliatin buku ini langsung aku kebuka langsung di salah satu tulisan ya. Ini sebenarnya buku ini semua seperti bercerita dalam puisi gitu. Jadi kalau membacanya ini emang benar-benar dengan perasaan yang hening, yang tenang, di satu ruang yang enak, yang nyaman ya gitu, baru bisa membacanya dengan baik. Dan kebetulan hari ini saya pengen baca satu tulisan yang di sini, lukisan di atas pasir. Kebetulan pas aku buka ini, jalan ini sudah terlalu panjang, semua kisah hanya untuk dikenang. Harapnya telah rapuh dan usang, menyisakan jarak yang semakin terbang. Dan selanjutnya nanti mungkin kalian bisa baca di kalian setelah membeli ini. Tapi aku pengen tahu ini
kenapa waktu menulis ini ada nggak pengalaman pribadinya Bung Jandri, atau memang ada pengalaman orang-orang, atau memang inspirasi itu muncul ketika ketemu dengan banyak orang? Iya. Beberapa catatan yang saya buat dalam puisi memang ada yang memang secara personal saya alami, tapi ada juga berangkat dari cerita-cerita teman. Nah, saya mencoba untuk mengungkapkan apa yang tidak berani untuk mereka ungkapkan. Jadi seperti kaitannya dengan penanya mereka. Iya, penanya mereka. Makanya bagi saya pena kehidupan itu tidak akan pernah berhenti untuk bercerita. Hanya tinggal bagaimana keberanian kita untuk menggerakkan pena itu. Dan mesti ada salah satu yang menjadi pertama ya memberikan itu. Iya. Apa hubungannya dengan misalnya kalau orang datang ke Mas Jandri gitu loh, tentang apa korelasinya antara buku-buku tulisan-tulisan ini dengan mental health yang akan diusung oleh itu Mas Jandri di Hening ini. Teman-teman pengen tahu. Iya. Dengan cara apa? Apakah mereka harus menulis atau mereka harus membaca, atau seperti apa yang gitu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwasanya menulis bagi saya adalah salah satu bentuk hipnoterapi. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk bagaimana juga bisa punya keberanian untuk mengungkapkan luka itu dengan cara menulis. Karena ketika kita tidak berani mengungkapkan itu kepada orang lain dalam versi kita ngomong secara dua arah, menulis adalah salah satu cara yang paling cocok untuk kita mengungkapkan semua itu. Apalagi sampai dikaryakan dan bisa jadi buku. Justru itu menjadi salah satu catatan yang sangat produktif. Nah, ruang hening menjadi salah satu kebutuhan bagi saya ya. Menjadi salah satu kebutuhan karena apa? Kita membutuhkan satu waktu di mana refleksi diri itu hanya kita dan bayangan kita sendiri untuk berbicara, untuk sejenak berbicara. Karena terkadang di tengah dunia yang begitu berisik, kita seperti terbawa arus, dengan suasana, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk bercerita tentang diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan dan apa yang mesti kita gapai di hari esok. Terkadang kita hanya larut dalam kebisingan dunia itu sampai kita lupa bahwa hari esok pun masih punya harapan. Oke, keren banget. Nah, aku pengen kasih tahu nih, Mas Jandri adalah penulis kelahiran dari Ambon, 7 Juli 1996 ini. Beliau adalah seorang lulusan Fakultas Hukum Universitas Maluku ya, Patimura ya gitu. Kegiatan sehari-hari selain studi, selain juga ketemu sama orang-orang yang mulai belajar menulis, belajar untuk jujur, belajar untuk bercermin dengan tulisan mereka sendiri. Kira-kira apa lagi yang Mas Jandri ini sebagai penulis, sebagai salah satu motivator buat orang-orang, sebagai salah satu healer buat anak-anak muda dan sebagainya. Kira-kira apalagi yang Anda nih, soalnya dari tadi itu kaget tiba-tiba tadinya sekolahnya kemana, tiba-tiba jadi penulis, tiba-tiba jadi apa nih, kira-kira ada ya selain ini menulis, mungkin suka nyanyi Iya, kalau hobi itu salah satu ya. Soalnya kayaknya kalau orang Ambon tanpa hobi nyanyi bukan orang Ambon kayaknya ya. Dan aku baru mungkin aku baru tahu ya, tapi aku nggak tahu. Baru aku tahu bahwa salah satu penulis puisi dari Ambon mungkin yang kemarin-kemarin aku nggak tahu, tapi aku baru ngelihatnya seperti. Dan ini anak muda menulis buku dan mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak muda untuk bisa healing, mereka bisa mendapatkan diri mereka sendiri lewat tulisan mereka sendiri. Nah, aku dengar tadi nih katanya nanti dalam waktu dekat mau buat acara di Ambon. Pengen seperti itu. Saya masih mencoba untuk mengkonsepkan. Dan mau dibocorin apa nanti dulu? Bocoran yang paling hangat untuk bisa diterima adalah saya pengen mengajak ruang hening untuk kita buat satu kegiatan yang positif di Ambon. Keren. Terima kasih banget Mas Mas lagi Bung Jandri. Bung Jandri ini masih muda, anak Gen Z apa? Milenial akhir. Ini udah mau masuk. Milenial rasa-rasa Gen Z. Nah, aku ini kembali lagi tadi, kok tiba-tiba tulis luka tanpa nama gitu.
Itu inspirasi, ada yang mengiring atau memang nggak sesuatu bisa di itu? Saya kenapa sampai banyak orang yang bertanya, Iya. kenapa judulnya Luka Tanpa Nama? Bagi saya banyak luka yang timbul karena kekecewaan yang kita alami. Iya. Dan kita bisa dikecewakan oleh siapa saja, apa saja, termasuk oleh diri kita sendiri. Betul. Terkadang dikecewakan oleh banyaknya harap yang patah sebelum tumbuh. Kita dikecewakan oleh berbagai macam ekspektasi yang ada dalam diri kita sendiri, yang terkadang ketika itu tidak tercapai kita merasakan kecewa. Nah, bagi saya setiap luka yang kita lalui itu terkadang ada yang belum sempat kita beri nama. Dan setelah itu dia udah Iya, gugur. Tapi iya. bukan gugur, tapi dia tersimpan menjadi Betul, luka. betul. Nah, yang paling PR-nya ya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan salah satu makna positif dari kita merasakan luka itu adalah bagaimana caranya untuk bangkit dan bertahan, bukan untuk terus meratapi kehilangan. Karena terkadang kita kehilangan akan harapan hanya karena kita merasakan luka. Betul. Padahal kita tidak memiliki satu titik kilas balik dalam hidup bahwasanya mungkin luka mengajarkan kita supaya kita lebih kuat lagi bertahan dan menemukan makna, supaya jangan terus-terus meratapi kehilangan. Karena kalau kita terbuai dalam ratapan itu, kita tidak akan pernah menemukan harapan. Makanya yang paling penting adalah menemukan energi untuk bangkit dari kuatnya bertahan, bukan untuk terus meratapi kehilangan. Seperti Rumi mengatakan bahwa luka adalah lalu lintas cahaya. Iya. Gitu. Jadi kalau dari luka itu kita kenal dengan baik, kita bisa menerima luka itu dengan baik, kita bisa merasakan keberadaan luka itu dengan baik, maka cahaya itu akan datang dan kita bisa keluar dan melihat bahwa dunia ini sebenarnya semua penuh luka, tapi nggak ada masalah, nggak ada nama kan, kita tetap berjalan terus. Saya punya analogi sederhana ya untuk bisa sebagai cara untuk kita merefleksikan diri. Kenapa saya bilang bahwa kita butuh ruang hening? Pada zaman dulu tuh biasanya kita lihat kalau ada UN ya, ujian nasional ya. Di dalam itu masih pertanyaan terakhir. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Kalau biasanya kalau ada ujian nasional dalam satu ruang kelas, tulisan paling depan di ruang kelas itu adalah harap tenang. Karena di dalam ada ujian. Makanya kunci dalam menghadapi ujian, tantangan, termasuk mengalami luka cuma satu, harap tenang. Kalau tenang kita bisa menyelesaikan ujian dengan cepat. Iya, jadi kalau hening gini, sadari saat ini di sini. Nah, kita bahas nih ya. Sebelum menulis luka, ini kan ada satu buku yang pertama ya, buku pertama ya. Iya, itu buku pertama. Mudah-mudahan nanti buku-buku selanjutnya. Amin. Ini dari pertama dan usai sebelum mulai gitu. Kira-kira bocoran sedikit dong tentang kenapa memilih usai sebelum memulai gitu. Kayak ada patah hati gitu. Ada sesuatu yang patah sebelum melakukan tuh udah patah gitu. Apakah ini kan bukan berarti membuat orang tuh tidak melakukan apa-apa gitu. Coba tolong ceritakan sedikit. Kalau tentang buku pertama yang usai sebelum mulai, memang ketika di highlight itu maknanya sederhana, kecewa. Iya. Kecewa akan sesuatu yang kita harapkan, tapi justru tidak sesuai dengan harapan. Dan maka timbullah kekecewaan, terus apa yang ingin kita harapkan itu sudah tidak terjadi, otomatis kan usai. Nah, cuman pesan yang ingin saya sampaikan lewat buku usai sebelum mulai itu adalah terkadang banyak cara Tuhan untuk memberikan kejutan dalam hidup. Betul. Yang sama sekali kita tidak bisa selami itu. Nah, terkadang kita merasakan bahwa satu kegagalan, satu kekecewaan yang kita alami itu akhir dari segalanya. Tapi ternyata itu cara Tuhan mungkin sengaja menutup itu, karena itu memang bukan untuk kita. Atau mungkin ada luka yang lebih parah lagi yang akan bisa kita dapatkan. Jadi kita sengaja dibenturkan dengan ini, dibantu supaya menemukan cahaya yang lain tadi. Betul. Jadi memang dari setiap luka itu barangkali ada cahaya lain yang harus kita lihat. Jadi jangan hanya fokus pada keresahan, luka, kekecewaan, tapi fokus pada bagaimana makna yang bisa kita temukan. Wow, nggak bisa ngomong ya gitu. Teman-teman, sahabat-sahabat, mungkin kalau kalian penasaran, kalian bisa membeli ini, juga bisa membeli buku ini, bisa juga ketemu sama Bung Jandre di Ruang Hening.
Nah, terakhir nih, tadi kan udah dijawab gitu, kenapa aku memilih ruang hening ya, karena memang ujian ini. Tapi ada apa nggak satu yang spesifik yang membuat Bung Jandra itu merasa bahwa hening ini tempat yang betul-betul kita menjalin luka di situ, kita mulai menjahit luka di sini. Bagi saya dari namanya aja itu tuh udah penuh makna banget. Ruang hening. Terkadang dalam hidup kita sulit untuk punya dan menemukan ruang. Jangankan punya, untuk menemukan ruang aja udah sulit. Nah, terkadang padahal sesungguhnya banyak ruang yang tersedia, termasuk di dalam diri kita. Nah, makanya sisipkan dan selipkan ruang hening dalam hidup untuk bisa berbicara dengan diri sendiri dan temukan makna dan pesan untuk bangkit dari kuatnya bertahan, bukan terus untuk meratapi kehilangan. Nah, dan luka adalah alasan kamu untuk selalu tumbuh, untuk berubah, untuk tumbuh dan melihat ke depan bahwa luka adalah lalu lintas perjalanan cahaya. Dan mulai dari saat ini, marilah kita sama-sama menulis buku kita, kitab kita sendiri dalam diri kita, dan puisi-puisi kita itu akan dipandu oleh Bapak penyembuh luka atau kakak penyembuh luka atau Bung penyembuh luka. Siapapun nama beliau beliau adalah salah satu penyembuh di antara penyembuh-penyembuh yang lain. Dimulai dengan menulis. Marilah kita sama-sama menulis buku kita dan kita akan ketemu lagi sama Bu Jandre di acara-acara hening berikutnya. Siap. Terima kasih udah Sama-sama. hadir di sini. Terima kasih juga untuk ruangannya. Terima kasih juga udah memberikan apresiasi buat kita semuanya. Semoga kita mulai dari latihan mengenal luka kita, kita menyadari luka kita, maka kita akan bisa tahu persis bahwa kita adalah bagian dari luka itu, tapi kita adalah bagian dari penyembuh itu sendiri. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat Bung Jandre. Terima kasih. Sukses terus. Amin, amin. S2-nya berjalan dengan lancar. Nanti juga menuju ke S3. Dan kapan kita akan ke Ambon atau kita membuat acara-acara minggunya di kota-kota yang lainnya. Harus ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai di sini kita akan ketemu lagi dengan provider-provider yang lain yang di hening. Tetap hening terus karena hening sesuatu yang kamu cari dan itu bukan di luar tapi ada di dalam diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat sudah menemani bincangnya kami kali ini. Jika kalian rasa podcast ini bermanfaat, silakan share ke keluarga dan sahabat. Jangan lupa untuk subscribe channel kita ya. Ruang Hening dan download aplikasi Hening di Play Store dan App Store.